Oke, selanjutnya setelah Mas Arief, Saya Bapak. oh Mbak Nisa. Nggih, Sudah siap Mbak Nisa? nggih, izinkan nggih Bapak. Nggak boleh tegang ya. Iya, siap. Ya, baik. Silakan Mbak Nisa. Sampun terlihat Bapak. Sudah. Oke, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada yang terhormat Bapak Ali Irfan selaku penguji, yang saya hormati Bapak Handono selaku mentor, yang saya hormati Bapak Mukhlis selaku coach dan moderator pada pagi hari ini, serta salam semangat untuk seluruh teman seperjuangan Latsar CPNS. Perkenalkan, nama saya Anissa Istiqomah Nur Aini, peserta Latsar CPNS Kementerian Agama Angkatan 65 yang sekarang bertugas di MAN 1 Magelang sebagai guru ahli pertama guru matematika. Terima kasih saya ucapkan atas kesempatan yang diberikan untuk mempresentasikan rancangan aktualisasi berjudul Optimalisasi Integrasi Media Digital Interaktif dalam Pembelajaran Matematika di MAN 1 Magelang pada tahun ajaran 2025-2026. Latar belakang dari isu ini berangkat dari tantangan ASN di abad 21, yaitu untuk mengintegrasikan teknologi dalam setiap aspek pelayanan. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat belum optimalnya integrasi media digital interaktif dalam pembelajaran matematika. Untuk memahami akar permasalahan dan menemukan langkah penguatan yang tepat, saya mendalami visi, misi, dan struktur organisasi madrasah agar kegiatan aktualisasi sejalan dengan arah dan budaya kerja lembaga. Visi Man 1 Magelang menekankan pada peningkatan mutu dan pembentukan karakter mandiri, adaptif, serta berdaya saing global. Nilai-nilai ini sejalan dengan semangat digitalisasi pembelajaran. Kemudian saya juga mempelajari tugas pokok dan fungsi guru pada Permendikbud nomor 11 tahun 2025 antara lain merancang, melaksanakan, menilai, membimbing pembelajaran, dan melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan. Melalui hasil observasi, wawancara, dan pengambilan data berupa angket, didapatlah 3 buah isu yang terjadi di tempat saya bertugas. Isu tersebut kemudian saya tapis dengan teknik USG untuk mendapatkan isu utama. Setelah itu, untuk memahami core isu, saya menganalisanya dengan diagram Fishbone dengan 4 aspek utama yaitu man, material, method, dan milieu. Dari hasil observasi dan kuesioner ditemukan data bahwa 60 siswa menyatakan lebih mudah memahami materi dengan bantuan visual atau simulasi. 60% siswa menyatakan bahwa pembelajaran jarang melibatkan kegiatan interaktif seperti kuis. Kemudian sebagian guru belum rutin menggunakan media pembelajaran. Kondisi ini berdampak pada kurangnya motivasi siswa, kemudian berdampak juga pada belum optimalnya profesionalisme dan inovasi guru. Kemudian gagasan kreatif dari isu ini adalah integrasi media digital interaktif, yaitu GeoGebra dan ZQuiz. GeoGebra adalah perangkat lunak yang mengintegrasikan geometri, aljabar, dan statistika untuk pembelajaran matematika. Alat tersebut mampu menggambar sebuah grafik dan dapat menjadi media pembelajaran interaktif bagi siswa. Kemudian, ZQuiz adalah media evaluasi digital berbasis kuis untuk meningkatkan semangat belajar siswa. Isu dan isu dan gagasan ini juga berkaitan erat dengan agenda 3, yaitu manajemen ASN dan smart ASN. Untuk mewujudkan gagasan tersebut, terdapat 5 kegiatan yang akan saya aktualisasikan. Yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan pembelajaran digital interaktif. Melalui 5 tahapan, antara lain melakukan survei, wawancara, dan memilih media digital, didapatlah laporan hasil analisis kebutuhan pembelajaran. Kemudian, kegiatan yang kedua yaitu penyusunan perangkat pembelajaran berbasis GeoGebra. Melalui 5 tahapan, yaitu merancang alur dan mengembangkan media, serta melakukan validasi, didapatlah output modul ajar berbasis GeoGebra. Kegiatan yang ketiga yaitu melaksanakan pembelajaran GeoGebra, antara lain menyiapkan pembelajaran, mengajar menggunakan GeoGebra sesuai skenario, dan melakukan observasi pada saat proses pembelajaran, didapatkan output dokumentasi pada saat pelaksanaan pembelajaran.
Kegiatan yang keempat yaitu penguatan pemahaman melalui Z-Quiz. Dengan 5 tahapan antara lain menyusun instrumen, kemudian mengimplementasikan evaluasi, kemudian merekapitulasi dan menganalisis hasil evaluasi, didapatlah data dan hasil analisis evaluasi murid menggunakan Z-Quiz. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi dan refleksi implementasi media digital. Melalui 6 tahapan antara lain menyusun instrumen evaluasi, melakukan evaluasi, menganalisis data dan menyusun laporan, didapatlah laporan hasil evaluasi dan refleksi. Kegiatan ini juga mencerminkan penerapan nilai dasar ASN berakhlak yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kelima tahapan tersebut akan saya laksanakan pada masa habituasi antara tanggal 15 Oktober sampai tanggal 25 Oktober. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Anissa. Luar Iya, biasa ini. Pak. Tepat sekali waktunya ya. Ya, Baik, selanjutnya rancangan tulisasi yang begitu bagus di bidang matematika ini tidak terlepas dari peran mentor ya. Dalam hal ini Bapak Handono, kami persilakan ya untuk memberikan validasi dan penguatan rancangan tulisasi yang sudah disusun oleh Mbak Anissa. Kami persilakan Bapak Mentor, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Yang saya hormati Bapak Haji Muhammad Nali Irfan, SEMMM Akang. Yang saya hormati Bapak Dr. Mukhlis MAG. Yang saya hormati dan selamat buat Mbak Anissa Istiqomah Nur Aini SPD, peserta Latsar Angkatan 65 dari Man 1 Magelang yang berbahagia. Pertama, saya ucapkan selamat panjenengan mampu menyajikan rancangan aktualisasi Latsar dengan judul Optimalisasi Integrasi Media Digital Interaktif dalam Pembelajaran Matematika di MAN 1 Magelang pada tahun pelajaran 2025-2026. Optimalisasi integrasi media digital ini, rancangan ini saya lihat layak untuk bisa mendapatkan apresiasi karena kita tahu bersama-sama bahwa eh, pembelajaran matematika itu ada pembelajaran yang di tingkat sekolah menengah atas termasuk madrasah aliyah kadang-kadang menjadi satu momok buat anak-anak kita semua begitu. Maka tumbuh kembang pada pelajaran ini kadang-kadang jauh panggang daripada api itu. Maka dengan dimunculkannya rancangan ini yang saya amati dengan sudah melakukan apa namanya survei awal gitu ya, penelitian awal begitu, ditemukan kenyataannya memang realitasnya adalah pembelajaran matematika masih belum bisa optimal dengan baik pencapaiannya begitu. Dengan memadukan mestinya dengan memadukan kita harus tahu bahwa gaya belajar peserta didik itu memang berbeda-beda. Memadukan gaya belajar dengan strategi pembelajaran yang diambil itu sangat diperlukan gitu. Maka saya berharap rancangan aktualisasi ini dengan integrasi media digital optimalisasi ini dalam pembelajaran matematika, saya pikir menjadi satu solusi gitu ya, solusi bagi peserta didik yang diambil oleh saudara-saudari Anissa barangkali begitu, itu nanti bisa mudah-mudahan dapat diterapkan dengan baik sehingga pencapaian terhadap pembelajaran matematika ini betul-betul bisa ini ya bisa bisa lebih meningkat begitu ya, prestasinya bisa lebih baik begitu. Karena dengan cara-cara ini barangkali sesuatu yang baru, sesuatu yang baik begitu ya, sesuatu yang barangkali satu langkah ke depan gitu ya, sehingga anak-anak akan merasa tidak terbebani, enjoy gitu dalam melakukan pembelajaran matematika. Jadi pembelajaran matematika tidak menjadi beban begitu. Kira-kira itu. Maka sekali lagi saya berharap bahwa rancangan ini layak mendapatkan apresiasi. Mudah-mudahan dengan cara seperti ini, mudah-mudahan nanti dapat diterapkan, betul-betul dapat diterapkan, sehingga nanti ketika pada seminar atau namanya aktualisasi pada
beberapa waktu kemudian nanti dapat ditemukan begitu ya, dapat ditemukan bahwa hasil dari rancangan ini setelah diterapkan memang hasilnya sesuai dengan harapan, sesuai dengan alasan latar belakang yang tadi sudah tersampaikan dengan ini saja. Terima kasih, kurang lebih maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima Terima kasih kasih Pak Bapak. Dokter. Ya. Di Magelang sekarang Mbak Anda dong ya. Oke. Jadi, Dulu kita ketemu di Salatiga. Mas, betul. Sudah Mas 4 tahun Kadin ini di Pak. Magelang, di Maklis. Oh, iya. Selamat sukses selalu Bapak. Iya, Matur Amin ya, suwun. Iya. kasih. Selanjutnya kami mohon dengan hormat kepada Bapak penguji evaluator untuk memberikan respon masukan atas rancangan tulis Mbak Anissa. Kami persilakan Iya, Bapak. terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Nah, wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. semangat ya Mbak Nisa. Oke, Jadi Bapak. satu yang menjadi perhatian kita semua, ide-ide bagus semua dari adik-adik ini. Kalau saya boleh nilai rata-rata di atas 90 lah ya. Terima kasih Bapak. Tetapi yang menjadi perhatian kita semua Mbak Nisa, ya, yang namanya yang mau saya tanyakan, ini kan media digital interaktif. Yang dikatakan interaktif itu polanya seperti apa? Ya, tadi Mbak Nisa belum memberikan penjelasan secara apa ya, sederhana lah kepada saya. Ya, interaktifnya itu seperti apa dalam pembelajaran matematika? Bentar, bentar saya ada telepon dari kantor aja ya. 1 menit saja. Izin Bapak. Yang berikutnya, saya ingin juga bagaimana caranya Mbak Nisa, ya, untuk supaya anak-anak kita itu memahami pola penggunaan digitalisasi interaktif itu. Kan tidak semua siswa mempunyai daya tangkap yang bagus ya. Bahkan kalau saya boleh sampaikan pengalaman saya ketika saya mendamping guru ngajar waktu di posisi saya di Sulawesi Tenggara, itu kan guru lebih senang ngajar kepada siswa yang cerdas dibandingkan yang nggak cerdas atau yang kurang memiliki daya tangkap yang bagus. Itu caranya gimana untuk semua siswa mampu memanfaatkan tadi media digital interaktif yang disampaikan Mbak Nisa nih, programnya bagus banget nih. Kalau saya kok cenderung ini juga diberlakukan di tingkat perguruan tinggi gitu ya. Lalu Mbak Nisa tahu, ya mungkin Pak Kepala Madrasahnya juga, penerimaan mahasiswa di jurusan Saintek khususnya matematika dan fisika itu bisa dikatakan hanya 2%. Menjadikan gambaran bahwa alumnus madrasah dan pondok pesantren masih tidak mampu mengikuti pola pengajaran matematika. Nah itu. Terus yang berikutnya, apa yang disiapkan oleh Pak Mentor dalam menyelesaikan program ini? Karena ini nggak sederhana ini. Perlu juga kesediaan pembiayaan. Kan Mbak Nisa yang biayain kan kasihan Pak Mentor. Ya, nah ini juga menjadi kesiapan sarana. Kalau ini terwujud, ini bisa menjadi pilot project. Pak Kepala bisa promosi ke Kanwil untuk pemberlakuan ini di beberapa madrasah. Kalau ini terwujud loh ya, nah, terwujud. Nah ini yang menjadi bagian ya. Nah terus apakah ada dukungan teman-teman Mbak Nisa dalam mewujudkan ini kan nggak mungkin Mbak Nisa kerja sendiri nih. Itu saja mungkin ya. Terima kasih. Ini bagus sekali idenya. Saya setuju. Tapi saya belum juga dari awal
interaktifnya seperti apa ini? Nah, contohnya kan Mbak Nisa kan guru, bisa memberikan gambaran sederhana pola interaktifnya seperti apa. Monggo, Nggih, matur Bapak. suwun. Nggih, Bapak. Jadi yang dimaksud interaktif di sini adalah partisipasi aktif antara siswa dengan gurunya. Jadi biasanya kan, misalnya kan ini kan materinya itu kan sistem persamaan linear dua variabel. Biasanya kita kan cuman ngasih tahu ke anak kalau gambar, Tiga. misalnya kalau lebih dari kurang dari seperti ini, kalau lebih dari sama dengan kurang dari sama dengan kan begini. Melalui aplikasi Ini terakhir, GeoGebra itu nanti anak itu terakhir ini. melakukan sendiri, Bapak. Misalnya buatlah gambar 2x ditambah 3y Oh, lebih dari sama iya. dengan 6. Kemudian diberikan lagi 2x ditambah 3y kurang dari sama dengan 6. Nanti anak ditanyain, dari dua grafik di atas, manakah eh, dapatkah kalian melihat perbedaannya? Apa perbedaannya? Jadi anak itu untuk melakukan pembelajaran itu dengan melakukan sendiri. Jadi eh, dengan pembelajaran mandiri, jadi diharapkan anak itu mempunyai pengalaman belajar dalam membuat grafik sendiri, begitu melalui aplikasi GeoGebra. Kemudian untuk cara agar Geo anak Gibran memahami ya? GeoGebra, gitu. Jadi GeoGebra itu Oh, aplikasi kayak Pak Wapres ya namanya, Gibran. GeoGebra, Pak. GeoGebra. Iya. Jadi Hampir kepleset itu. nggih, cara anak agar Nah, memahami terus pola ini itu. Mbak, Nggih, saya gimana, Pak? potong sebentar. Nggih, Tadi kan terkait dengan pertanyaan saya dua juga tadi setelah nggih, ini baru dua. Mbak Nggih. Nisa jelaskan ya. Iya, siap. Nah, itu kan ada upaya untuk siswa lebih aktif sendiri Nggih, kan. nggih. Nah, Melakukan sendiri makanya begitu. itu kalau buat anak cerdas oke. Nggih. Gimana dengan anak-anak yang mohon maaf yang daya Nggih. tangkapnya kurang gitu. Nggih, jadi dari LKPD yang besok saya buat itu nanti kita berkelompok, Pak. Jadi kelompoknya itu heterogen. Jadi dari berbagai siswa yang pintar matematika ya enggak itu dijadikan satu kelompok. Jadi nanti bisa tutor sebaya antara satu kelompok itu tersebut. Jadi kalau ada teman yang belum bisa, bisa ditutori sebaya sama teman kelompoknya gitu. Kemudian Hmm. apa yang disiapkan oleh Bapak mentor, jadi alhamdulillah di kelas-kelas di Man satu Magelang itu sudah ada TV digital, Bapak. Jadi kemarin itu sudah pernah melakukan yang Z-Quiz itu. Ya, Z-Quiz kan aplikasi yang berupa kuis itu sudah pernah saya coba lakukan dan anak-anak itu lebih gimana ya, lebih termotivasi untuk mengerjakan soal matematika melalui kuis-kuis yang ada di sana. Jadi nek Z-Quiz itu nanti, nek kemarin itu saya anak-anak itu belajar matematika tapi melewati permainan gitu. Lah itu kemarin sudah saya tayangkan di TV digital yang ada di kelas-kelas. Jadi untuk sarana prasarana alhamdulillah memenuhi, Bapak. Gitu. Oke, oke. Baik, selamat Mbak Nisa tinggal diwujudkan itu ya proyeknya. Sebentar ada tamu, lanjut aja. Monggo Pak. Baik, Pak Yai, terima kasih atas Makasih. masukannya. Ya, selanjutnya kami persabkan terima kasih kepada Mbak Anissa. Selamat ya, sukses selalu. Iya, Bapak. Ya, Terima sampai kasih, terima Bapak. kasih juga Bapak Mentor yang sudah mendampingi Mbak Sami-sami, Anissa terima ya. kasih Sami. Mohon Oke. bimbingan dan arahannya ketika diaktualisasi nanti Bapak selama 1 bulan kurang lebih, nggih, Ya, di produk terima kasih inovasi Pak. terbanyak. Mohon diri, mohon pamit, IG, IG, kami undur persilakan untuk diri. beraktivitas kembali Oke, Bapak. Terima kasih, oke, Mari Bapak. kita tutup oke. sebentar rancangan Assalamualaikum. aktualisasi atas nama Anissa Istiqomah dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirrahmanirrahim. alamin. Terima kasih untuk Amin. semuanya, Bapak Evaluator, Bapak Mentor, dan Mbak Anissa. Ya. Selanjutnya, kami persilakan.